Oke, halo SH1. Saya akan menerangkan bagaimana cara untuk menyetarakan reaksi. Di pertemuan sebelumnya kita udah sedikit membahas apa itu reaksi kimia ya. Mana yang menjadi pereaksi, mana yang menjadi hasil reaksi. Nah, di video ini saya akan menunjukkan beberapa contoh ya, reaksi-reaksi yang mungkin nanti akan kalian temui, dan bagaimana mengetahui apakah reaksi ini harus disetarakan atau tidak gitu ya. Oke, misalnya kita ada contoh untuk reaksi pertama ya, misalnya yaitu NaOH. Saya akan hapus dulu, ganti dengan yang lebih tebal. Misalnya ada NaOH, itu bereaksi dengan HCl ya. Dia menjadi NaCl ditambah H2O. Oke. Nah, untuk memeriksa apakah reaksi ini sudah setara atau belum, kita harus periksa ya di ruas kiri, di ruas preaksi, dan di ruas hasil reaksi, jumlah dari tiap unsur-unsur penyusunnya. Untuk Na di sini, ini ada 1 ya. Ya, di sini pun ada 1. Ini sudah setara. Oksigen ada 1 di sini. Sini pun ada 1. Lalu ada hidrogen. Di sini ada 1, ada 2 ya. Ini ada 2. Oke, ini 2. Ini ada 2 ya total dari sini. Dan klorin. Klorinnya juga ada 1 di sini. Ini ada 1. Nah, melihat ini sudah setimbang ya, kiri dan kanan jumlahnya. Jadi ini sudah setara. Oke, nah untuk reaksi yang belum setara yang seperti apa dan bagaimana cara menyetarakannya? Oke, yang paling sederhana misalnya ya, dengan cara mencoba-coba ya, menyetarakan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini misalnya ada reaksi antara Fe dengan gas oksigen ya, menjadi FeO ya. Nah, sekarang kita lihat apakah jumlah unsurnya sudah sama di sebelah kiri atau sebelah kanan. Di sebelah kiri Fe ada 1, sebelah kanan ada 1. Nah, di sebelah kiri oksigennya ada 2, sementara di sini cuma ada 1. Nah, berarti ada yang harus disetarakan ya, atau disamakan jumlahnya. Nah, bagaimana kita menyetarakannya? Kemarin kita udah sempat bahas ya mengenai koefisien reaksi. Ya, koefisien reaksi itu adalah angka yang diletakkan ya di depan reaksi atau di depan unsur ataupun senyawa pada persamaan reaksi ya. Untuk yang ini sebenarnya semuanya memiliki koefisien yaitu 1, tapi untuk 1 tidak perlu ditulis. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin menyetarakan reaksi ini supaya jumlah unsurnya sama, kita bisa melakukan penambahan di sini setengah ya, sehingga jumlahnya adalah 1. Tapi kita juga bisa agar tidak ada pecahan, mengubah ini menjadi Fe tambah O2 FeO ya. Jika ini kita tambahkan 2 atau diberi koefisien 2, maka jumlah Fe-nya sebelah kanan akan ada 2. Sehingga supaya yang sebelah kiri sama, kita harus menambahkan koefisien 2 di sebelah sini. Nah, untuk ini reaksinya sudah setara ya. Jadi ini setara, ini pun setara. Seperti itu. Nah, ada beberapa reaksi yang
kita memerlukan cara lain ya selain menyetarakan dengan coba-coba tadi, karena beberapa reaksi ada yang termasuk sulit gitu ya. Kalau kita tambahin koefisien di sebelah kiri, ternyata nanti ada yang berubah gitu di sebelah kanannya jumlahnya. Kita udah tambah koefisien di sebelah kiri, di kanan misalnya ya, nanti yang sebelah kiri akan berubah. Nah, kita akan coba ya untuk soal yang berbeda nih. Jika kita melihat reaksi seperti ini yang agak banyak gitu ya, jadi di sini kita ada 5 gitu ya, 5 senyawa nih, 2 di kiri dan 3 di kanan. Untuk mempersingkat waktu atau lebih meyakinkan untuk jawaban penyetaraannya, kita bisa melakukan dengan melakukan pemisalan ya, pemisalan menggunakan alfabet. Jadi koefisien-koefisien yang di persamaan ini itu kita andaikan dengan huruf ya. Misalnya ini A ya, ini kita beri B. Kan saya kasih warna yang berbeda ya supaya kalian lebih jelas lihatnya. Oke, jadi misalnya ya, jadi ini A, ini B, yang ini C, yang ini D, yang ini E, gitu ya. Oke. Nah, lalu kita harus melakukan ini ya, ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Oke. Nah, jadi misalnya dari kiri dulu berarti ya. Kiri itu CL. CL-nya itu diwakili oleh A ya. Nah, ini ada 2. Oke, berarti 2A kita tulis. Nah, lalu di sebelah kanan, ya ini sebagai perwakilan ruas kiri. Nah, di ruas kanan CL-nya ada 2 ya. Yang satunya yang diwakili oleh C, satunya lagi diwakili oleh D. Tambah D. Oke, kita ini tulis sebagai persamaan 1. Lalu sekarang unsur apa? K ya. Unsur K. K diwakili oleh B. Ya, B. Koefisiennya 1 ya. Atau jumlahnya 1. Lalu B ada di mana lagi? B ini ya, sorry. K ada diwakili oleh C dan juga diwakili oleh D ya. Sehingga ini menjadi persamaan kedua. Lalu ada unsur oksigen. Oksigen di sini sama ya, diwakili oleh B juga. Dimana kalau untuk yang di sebelah kanan dia ada 2 ya, untuk yang diwakili oleh D. Jadi dia diwakili oleh 2D ditambah E ya. Ini jadi persamaan ketiga. Lalu ini hidrogen. Oke, hidrogen. Hidrogen sama diwakili oleh B. Dia diwakili lagi oleh E, di mana jumlahnya 2, jadi 2E. Ini persamaan yang keempat. Nah, lalu kita misalkan. Misal ya, A sama dengan 1. Oke. Nah, kita mulai dari persamaan 1 dulu nih. Kalau A-nya 1, berarti persamaannya jadi 2 ya. 2 sama dengan C tambah D. Oke. Nah, yang ada A di mana aja ya, kita lihat.
Oh, udah nggak ada lagi ya. Nah, kalau misalnya dari sini 2 sama dengan C tambah D ya. Oke. 2 sama dengan C tambah D. Kita lihat ke persamaan yang kedua, di mana C dan D itu adalah B ya. C dan D itu sama dengan B. Jadi 2 sama dengan B. Atau B sama dengan 2 ya. Nah, lalu kita ke persamaan keempat ya. Kalau dari persamaan keempat, B sama dengan 2E. B-nya 2. 2 sama dengan 2E berarti ya. Berarti E sama dengan 1. Oke, jadi kita udah dapat nih B berapa, E berapa ya. Nah, dari sini kita masuk ke persamaan yang ketiga ya. E udah ada, B udah ada ya. B-nya berapa? B-nya 2. D-nya 2D. E-nya 1 ya. Sehingga 2D sama dengan 1 ya. D-nya sama dengan setengah. Oke. Nah, lalu yang mana yang belum ya? B udah, E udah, D udah. A juga kan tadi 1 ya. Tinggal yang C. Nah, kita ke persamaan kedua berarti. Dari persamaan kedua, B itu sama dengan C tambah D. B-nya tadi berapa? B-nya 2. C-nya kita lagi cari ya. D-nya setengah. Maka C sama dengan 1,5 ya. Oke. Berarti udah semua nih ya. Kita bisa udah dapat A sama dengan 1, B-nya 2, E-nya 1, D-nya setengah, C-nya 3,5. Jadi kita bisa tulis ya. Tulis koefisiennya. Kita bisa mengganti nih, ini A, ini B, ini C, ini D, ini E kan. Kita ganti aja. Tadi A di sini ya, A 1 nggak perlu ditulis. B-nya 2. Oke, B-nya 2 di sini. C-nya 1,5. Nah, ini C di sini ya, 1,5. 1,5. Terus D setengah. E 1 nggak perlu ditulis. Nah, kalau kalian ingin menghilangkan pecahannya, berarti kalian hanya tinggal perlu mengalikannya dengan 2 ya. Nah, kalian boleh kalikan ini dengan 2, sehingga nanti jawabannya menjadi 2Cl2 ditambah 4 KOH menjadi 3 KCl ya, ditambah KClO2 ditambah 2H2O ya. Nah, ini jawabannya. Kalau kalian menjawab sampai sini pun ini sudah benar sebenarnya ya. Cuma saya minta nanti dibiasakan untuk membuat jawaban sampai ke bilangan bulat ya, jangan pecahan. Seperti itu ya. Oke, jadi tolong diingat langkahnya ya. Kalian misalkan dengan huruf. Setelah itu ingat ini ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Lalu tiap unsurnya kalian buat persamaannya. Oke, nanti buat permisalan supaya mudah ya.
yang A itu dimisalkan dengan angka 1 aja. Seperti itu. Oke. Setelah ini kalian bisa mencoba latihan yang ada di Google Classroom kalian. Oke, sampai ketemu lagi SH1. Thank you.